Oke, selanjutnya yang dibahas itu adalah terkait sifat-sifat fungsi. Tadi kita udah bisa menjelaskan apa itu fungsi, apa itu relasi, domain, kodomain, dan range. Terus tadi sudah bisa membedakan mana yang fungsi, mana yang bukan. Nah, sekarang kita masuk tentang sifat-sifat fungsi. Tapi mungkin sebelum kita masuk terkait sifat-sifat fungsi ya, kenapa sih penting banget belajar fungsi? Nah, mungkin untuk teman-teman yang kalian tuh nanti pasti akan banyak sekali bersinggungan dengan pemrograman tool ya. Dan fungsi di dalam bahasa pemrograman itu merupakan subprogram atau program kecil yang mendukung suatu aktivitas pemrograman. Jangankan untuk pemrograman, misalnya untuk Excel aja lah kita masukin fungsi misalnya sum atau average. Itu kan intinya kita memasukkan intinya kita membutuhkan parameter input. Jadi kita memasukkan suatu inputan dan menghasilkan nilai keluaran tertentu. Intinya kita memasukkan input, nanti ada outputnya. Nah, begitupun sama dengan ini ya. Jadi misalkan inputnya kita masukkan min 2 gitu ya. Ternyata dengan fungsinya x kuadrat outputnya adalah 4 gitu. Jadi sebenarnya basic yang diajarkan pada matematika ini adalah dasar dari ilmu pemrograman yang mungkin nanti kalian akan pelajari lebih lanjut gitu. Kalian akan mempelajari fungsi-fungsi yang mungkin akan jauh lebih kompleks untuk dapat bisa mendukung suatu aktivitas pemrograman yang utuh gitu. Nah, jadi fungsi-fungsi itu akan dipelajari dan ternyata bermanfaat saat kalian nanti dalam menyusun suatu program gitu. Ya mungkin ini untuk yang train, tapi TRO sama TRMO juga pasti akan belajar kan ya tentang pemrograman gitu. Jadi belajar fungsi ini baru modal dasar kalian untuk belajar fungsi yang lebih kompleks gitu nantinya. Jadi saya harap teman-teman bisa mengikuti dengan baik terkait materi ini. Begitu ya. Nah, sifat-sifat fungsi. Ada 4 sifat fungsi yang akan teman-teman pelajari. Yang pertama adalah sifat fungsi into. Fungsi into. Lalu ada injektif. Lalu ada surjektif. Dan yang terakhir ada bijektif. Nah, apakah itu into, injektif, surjektif, bijektif ya? Into, intinya into tuh gini, jika ada anggota himpunan B yang tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan A, maka dia punya sifat fungsi into. Oke. Kalau injektif itu jika setiap anggota himpunan B
hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Ya, nih yang perlu di highlight itu adalah ini. Setiap anggota himpunan B, kok kuning? Tadi aku milih merah. Setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan dengan anggota himpunan A. Ya. Nah, selanjutnya kalau surjektif itu apa? Kalau surjektif jika setiap anggota himpunan B merupakan pasangan dari anggota himpunan A. Jadi yang intinya setiap anggota himpunan B itu merupakan range. Nah, ini yang perlu di highlight. Kok merah? Setiap anggota. Ya, gini ya. Wah. Bentar, ini ada yang hilang. Setiap pasangan. Nah, ini. Dah. Nah, ini yang perlu di highlight ya. Terus kalau bijektif itu dia itu merupakan fungsi injektif dan surjektif. Merupakan fungsi injektif dan surjektif. Jadi setiap anggota B mempunyai pasangan dari himpunan A dan masing-masing anggotanya hanya memiliki satu pasangan. Gitu. Ya. Contohnya gimana, Bu? Misalkan di sini saya punya himpunan A 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B 2, 3, 4, 5, 6. Sama himpunan C 2, 4, 6, 8. Nah, misalkan di sini saya punya fungsi C A dengan hasil fungsinya misalkan gini 2,1 4,2
6,4 dan 8,5. Nah, kita disuruh menentukan nih, kira-kira hasil fungsi ini merupakan sifatnya apa? Into, injektif, surjektif, atau bijektif. Nah, kalau dari saya melihat sifat fungsi, ya note, melihat sifat fungsi itu kita bisa lihat dari daerah hasilnya. Nah, kalau melihat fungsi atau tidak, itu dilihat dari daerah asal. Nah, kita kan sekarang mau lihat sifat fungsinya ini apa, ya. Kita lihat, ini 1, 2, 4, 5. Fungsi daerah hasilnya ada di A. Kita lihat. Nah, kira-kira mana yang memenuhi nih? Injektifkah, surjektifkah, atau bijektifkah? Bukan surjektif ya. Kenapa bukan surjektif? Karena setiap anggota himpunannya daerah kawan itu bukan merupakan range, karena lihat ini 1 ada, 2 ada, 3 nggak ada, 4 ada, 5 ada, ya. Oke, bukan surjektif berarti bukan juga bijektif. Kita lihat sekarang, into apa injektif. Nah, lebih ke into ya. Oke, kenapa into? Karena lihat, ada anggota himpunan B, yang dimana himpunan B di definisi ini adalah daerah kawan ya, yang tidak memiliki pasangan dari anggota himpunan A. Begitu ya. Nah, sekarang coba misalkan F A C. Berarti lihat, A-nya ini apa? Domainnya ya. C-nya ini adalah kodomain. Dengan hasil fungsinya ternyata 1,2 terus 2,4 terus 3,4 4,6 5,8. Nah, kira-kira sifatnya apa? Kita lihat daerahnya 2, 4, 4, 6, 8. Kita lihat yang jadi kodomain itu apa? C, 2, 4, dan 6, dan 8. Berarti apa? Surjektif, injektif, bijektif. Lebih tepat surjektif ya, karena setiap anggota himpunan B ternyata adalah range daerah hasil juga, gitu ya. Apalagi ya? Contoh lain, satu contoh terakhir. F A B dengan F 1,2 2,3 3,4 4,5 5,6. Nah, coba kita lihat hasilnya. 2,
3, 4, 5, dan 6. Oke. Ternyata setiap anggota himpunan B merupakan range, betul ya, dia surjektif. Tapi kita lihat juga dia, ternyata setiap anggota himpunan B hanya memiliki satu pasangan, betul nggak? 2 punya satu pasangan dengan 1, 3 dengan 2, 4 dengan 3, 5 dengan 4, dan 6 dengan 5. Berarti dia apa? Bijektif, betul. Oke, sampai sini paham ya? Intinya kalian kalau paham definisi dari sifat-sifat fungsi ini pasti nanti bisa menjelaskan sifat-sifat dari masing-masing fungsi yang diberikan gitu. Terkait sifat-sifat fungsi sampai sini. Nah, selanjutnya yang dibahas itu adalah Yang dibahas selanjutnya adalah tentang fungsi komposisi. Fungsi komposisi. Nah, ini sebenarnya teman-teman udah sering banget nih dengar dan mengerjakan soal fungsi komposisi ini. Jadi intinya fungsi komposisi ini adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi. Nah, biasanya dilambangkannya dengan ini. Pasti teman-teman gak asing banget sama F. Nah, ya kan? Atau G. Nah, jadi maksudnya gimana nih? Fungsi komposisi itu jadi kalau tadi kita hanya bicara tentang satu fungsi, sekarang kita akan membicarakan terkait dua fungsi yang saling terlibat satu sama lain gitu, dengan membentuk suatu fungsi baru, yang dimana fungsi baru inilah hasil komposisi dari dua fungsi sebelumnya gitu. Misalkan di sini saya hapus dulu deh yang ini. Jadi misalkan di sini saya punya fungsi f(x) sama fungsi gx. Ya. Fungsi ini dua fungsi yang berbeda, tapi ternyata fungsi f ternyata bisa juga ternyata bisa juga saling terlibat antara kedua fungsi yang berbeda ini membentuk suatu fungsi baru gitu. Misalkan tadi f gx. Nah, berarti ini bisa juga dibaca fungsi f komposisi G. Ya, pokoknya kalau ada tanda ini berarti ini tandanya komposisi. Gitu. Artinya fungsinya ini dipetakan dulu oleh fungsi gx, lalu kemudian dilanjutkan
oleh fungsi fx. Intinya yang G dikerjakan terlebih dahulu, lalu kemudian hasilnya dimasukkan ke dalam fungsi F. Intinya kayak gitu ya. Sehingga dapat pula dinotasikan seperti ini. Nah, begini. Jadi kita mengerjakan yang GX dulu, lalu hasilnya disubstitusikan ke dalam fungsi fx. Begitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya ini yang pertama. Bagaimana kalau misalnya G. Nah, kalau gini berarti gimana? Kita kerjakan dulu yang fx-nya, baru hasil dari fungsi fx itu kita masukkan ke dalam fungsi gx. Nah, begini ya. Nah, perlu diperhatikan bahwa fungsi komposisi ini tidak komutatif ya. Misalkan kalau kemarin-kemarin kita belajar misalnya nilai A tambah B itu akan sama dengan B tambah A ya. Tapi hal ini tidak berlaku pada fungsi komposisi. Jadi f.g ini tidak sama dengan g.f karena hasilnya bisa berbeda. Kita harus tahu dulu hasil g, fungsi g ini, baru kita masukkan ke ini. Kalau ini kan f-nya dulu yang dikerjakan, baru dimasukkan ke sini. Gitu ya. Hasilnya beda. Gitu. Jadi nggak komutatif ya. Oke, nggak usah berlama-lama di teori, kita langsung coba latihan soal. Misalkan di sini contoh. Jelek nih tulisannya. Nah, misalkan di sini saya punya fx sama dengan 2x ditambah 5 sama gx sama 3x min 7. Maka f adalah titik. Gimana caranya? Kita kerjakan dulu yang g-nya ya. Atau kita bisa tuliskan gini. F sama dengan f g x. Saya kita giniin ya. Ya Pak. Sini ya, pakai aja. Iya Pak. Misalkan berarti kita substitusikan gx ini ke x yang ada pada fx. Jadi kan 2x tambah 5 ya. Gx-nya kita masukkan ke x-nya. Jadi 2 kali 3x min 7 plus 5 ya. Nah, kalau udah kayak gini tinggal kita kali-kalikan saja. Ini kali ke sini, ini tinggal dikali ke sini ya. Jadinya 6x min 14 plus 5. Jadinya 6x min 14 tambah 5 min 9 ya. Jadi hasilnya ini. Mungkin nanti diketahui nilai x-nya berapa, itu tinggal dimasukin ya. Oke, nomor 2 kita cari contoh soal yang lain. Sebentar ya.
Nah, contoh lagi, misal ada fx sama dengan 3x plus 2. Terus gx sama dengan 4x kuadrat ya. Yang ditanya f dot g sama g dot f. Oke. Kita jawab dulu yang pertama ya. F dot G berarti itu sama dengan F G X ya. Kita tulis dulu fungsi F nya, 3x ditambah 2 ya. Terus kita masukkan ke dalam sini atau gini deh, buat menggampangkan, kita masukkan dulu gx nya ke sini, 4x kuadrat. Kita ganti nilai x pada fungsi f dengan 4x kuadrat. Nah, 3x tambah 2 ini ganti tambah 2, jadinya berapa? 12x kuadrat ditambah 2. Nah, ini untuk f dot g. Sekarang kalau g dot f bagaimana? G dot f berarti fx ini ya. Nah, sekarang kita masukin g, fx nya berapa? 3x tambah 2 ya. Nah, tinggal dimasukin deh, 4 3x tambah 2 kuadrat. Nah, jangan lupa nih ya, di sini ya, 3x tambah 2 3x tambah 2 ini dikali ke sini jadi berapa? 9x kuadrat. Ini yang ini ditambah 6x, ini ke sini tambah 6x, ini ke sini tambah 4, jadi 9x kuadrat ditambah 12x tambah 4. Betul ya? Berarti ini kita masukin ke sini 4 kali 9x kuadrat tambah 12x tambah 4. Nah, sekarang dikali-kalikan ya. Ini kali ke sini, ini kali ke sini, ini dikali ke sini. Jadinya 9 kali 4 36x kuadrat ditambah 48x tambah 16. Nah, ini jawabannya. Gitu. Bisa ya? Satu contoh lagi. Nomor 3. Diketahui f dot g. Nah, ini kita tahu hasilnya nih. Sama dengan 2x ditambah 4. Terus kita tahu nilai fx-nya. Gimana, Pak? Di sini. Oke, Pak. Nilai fx-nya kita ketahui di sini x min 2. Nah, yang ditanya di sini tentukan fungsi gx. Nah, oke. Gimana caranya? Nah, gampang ya. Tinggal jawab. Kita masukin aja f dot g x. Itu kan sama dengan
F gini ya, sorry. Nah ya kan, nah ini kita udah tahu nilainya 2x tambah 4. Nah berarti sekarang adalah kita mencari nilai x nya kan, x min 2 kita masukin ke sini. Karena fungsi f x itu adalah x min 2, nilai nilai x nya di sini diganti dengan nilai gx ya. Berarti kita mencari nilai gx, kita bisa menggantikan nih x ini dengan gx kan ya. Atau nggak apa-apa, tetap aku tulis x min 2 sama nih. Nah nilai x yang ada di sini tuh, itu kan kita ganti dengan gx, betul ya? Jadi boleh kan saya tulis gini, gx min 2 sama dengan 2x plus 4 gitu ya. Berarti mencari gx sama dengan 2x plus 4 plus 2. Gx sama dengan 2x plus 6 gitu ya. Ini jawabannya. Bener gak ini? Coba aja kita coba. Misalnya tadi f dot g, f nya tadi berarti ini kan f g x ya. Berarti fungsi f nya x min 2, kita masukkan g nya berapa? 2x plus 6. 2x plus 6 min 2, 2x plus 6 min 2. Nah dengan 2x plus 4, nah hasilnya sama ya, berarti benar ini gitu. Oke, tentang fungsi komposisi saya harap gampang ya. Intinya fungsi komposisi itu adalah fungsi yang melibatkan lebih dari satu fungsi, dan ingat tidak berlaku sifat komutatif pada fungsi komposisi ya. Jadi kita mencari keterlibatan antara dua buah fungsi atau lebih sehingga ada fungsi baru gitu ya, terbentuk fungsi baru dari dua buah fungsi yang saling terlibat satu sama lain gitu. Bisa f dot g, g dot f gitu ya. Dan perlu diingat tadi tidak berlaku sifat komutatif pada fungsi komposisi gitu. Saya harap udah jelas ya, dan sifat-sifat fungsi ini bisa teman-teman baca definisinya untuk lebih jelasnya dan harus dihafal ya. Oke.